Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil ajijil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puja puji mari kita sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kegat Allah yang maha suci dan yang maha segala-galanya, yang telah mengurus kita semuanya dari mulai tidur sampai tidur lagi. Allah itulah yang mengurus kita, nafas kita, kebutuhan kita, yang kita pinta, yang Allah berikan, Allah semuanya yang mengurus. Mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya dan ngajinya dijadikan, dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki amal, yang termasuk orang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in, hingga sampai kepada kita semua. Semoga kelak dipertemukan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada pagi hari ini temanya adalah pengorbanan. Pengorbanan yang dalam lagunya Rhoma Irama bukan Pak Ustadz? Salah satunya itu. Ada perjuangan dan doa, ada pengorbanan. Kita ambil dari beberapa ayat dengan munasabatul ayat. Karena bulan Dzulhijjah bulan berkurban. Ada kurban, ada pengorbanan. Itu beda sedikit maknanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 95 Allah menjelaskan, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini menceritakan, menjelaskan perbedaan orang yang pada waktu di Madinah, orang-orang mukmin yang ada di Madinah pada waktu itu, dengan orang-orang mukmin yang ada di Madinah yang mereka ikut jihad, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada zaman itu Rasulullah dan para sahabat sering menghadapi intimidasi, tantangan dan ancaman perang yang dilakukan untuk menghancurkan agama Islam. Untuk menjaga, memperjuangkan dan tetap melanjutkan dakwah dan menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh alam, kepada seluruh dunia, Rasulullah sampai harus melakukan perang. Jadi bukan karena perang, bukan karena menyebarkan agama kemudian dijadikan alat sebagai perang, bukan. Jadi perang itu dalam rangka mempertahankan perjuangan agama. Jadi bukan untuk menyebarkan agama Islam dengan perang, bukan begitu. Sebab Rasulullah dakwahnya itu dengan akhlak, dakwahnya itu dengan santun dan dengan lemah lembut, sampai-sampai masyarakat dan kaum kafir Quraisy yang termasuk musuhnya sendiri itu mengetahui dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, punya gelar yang terpercaya, saking jujur, saking amanah, saking tabligh, saking patonahnya baginda Rasul. Terpercaya, Al-Amin, gelar tertinggi yang sampai dengan hari ini baik pesantren atau perguruan tinggi tidak pernah memberikan gelar kepada santrinya dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Artinya orang Quraisy sendiri yang menerima ajaran, mendengar ajaran bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, bahwa Rasul membawa agama yang benar, mereka itu bukan tidak percaya terhadap ucapan Rasul. Percaya terhadap ucapan Rasul, tapi mereka tidak beriman. Itulah sebabnya disebut dengan kafir. Rasulullah teh nyampaikan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ada kitab Al-Quran yang disampaikan. Mereka itu percaya. Tetapi mereka tidak beriman. Karena percaya dan tidak beriman, maka mereka itu disebut kafir. Kafir itu kafaro, tertutup, tidak terlihat. Jadi kafir itu kafaro, tertutup, tidak terlihat. Tidak terlihat, tertutup kebenaran-kebenaran sehingga tidak masuk ke dalam relung-relung kolbunya orang-orang kafir. Itu kafir. Jadi percaya kepada baginda Rasul, tindak tanduk Rasul, tapi tidak beriman. Sehingga mereka disebut dengan kafir. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, di antara orang yang beriman pun berbeda-beda. Para sahabat itu ada yang imannya kepada Rasul, ada yang mau berjuang berjihad kepada Rasul karena ngudag-ngudag gonimah, harta rampasan perang. Jadi lamun perang aya untungna kakara mau bersama dengan Rasul, itu seperti itu. Tapi kalau perang tidak menguntungkan mah tidak datang, tidak ikut berjihad bersama Rasul. Ada juga orang yang benar-benar berjuang bersama Rasul, aya gonimah teu aya gonimah, saya tetap yang paling depan memperjuangkan agama Islam, mempertahankan agama Islam. Perjuangan, pengorbanan sahabat
orang-orang yang beriman pada waktu itu berbeda-beda pula tingkat keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang berjuang teh karena memang wah dibanyakan gonimahna ya harta rampasan perangna. Ada juga yang benar-benar berjuang ayah harta rampasan jeung teu aya oge. Berjuang we bersama Rasul membela agama Islam. Ada juga para sahabat bersama Rasul. Wahai sahabat, kita akan menghadapi tantangan nih dari kaum kafir Quraisy. Yuk kita sama-sama berjuang. Ada sahabat yang berjuang mengeluarkan kuda-kuda yang terbagusnya, mengeluarkan onta-onta terbaiknya, nu 100 ekor, nu 200 ekor, nu 400 ekor. Hartana dikaluarkan, kudana dikaluarkan, ontana dikaluarkan. Untuk apa? Berjuang bersama Rasulullah. Jadi orang mukmin eta salianti dia mengorbankan nyawanya dan paling depan perangnya, juga harta bendanya diberikan, dipakai untuk berjuang, berjihad di jalan Allah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, Islam yang rahmatan lil alamin itu diperjuangkan oleh para sahabat dengan darah, diperjuangkan para sahabat dengan harta. Juga bersama Rasulullah, harta, jiwa, dan raganya demi mempertahankan agama Islam yang sudah benar dari tantangan, dari intimidasi, dari provokasi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasul menyampaikan tidak sama ya, orang-orang yang duduk diam di rumah dari orang-orang mukmin dengan orang-orang yang berjuang keluar dari rumah, mujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang itu mengeluarkan hartanya, juga mengorbankan jiwa raganya. Jadi zaman Rasulullah ada sahabat yang memang orang-orang beriman kepada Rasul, tapi ketika diajak perang, ya Rasul saya mau di rumah saja. Ada juga orang-orang siap ya Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, saya siap yang paling depan. Dia paling depan, tapi itu bagaimana harta. Pokoknya saya siap perang, siap ikut perang. Alat perang nanti mana? Oleh sahabat yang lain itu diberikan. Sebab tidak hanya perangnya saja, ada juga siap ya Rasulullah, dari saya untanya sekian ratus ekor, dari saya kudanya sekian ratus ekor, dari saya baju besinya sekian puluh biji. Ada yang para sahabat pada waktu itu berjuang bersama Rasul, hartana dikeluarkan, jiwa jeung ragana dikorbankan. Nah, ketika disampaikan oleh Rasul kepada sahabat, ya Rasulullah, atuh gimana pankuring mah, kata Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasul, kan ari abdi mah ieu teh henteu ningali Gusti. Abdi mah ieu teh lolong. Abdi mah ieu teh henteu katingali da mata abdi mah buta. Nah, lalu bagaimana Rasulullah? Ya Rasul, kenapa gitu? Kan Rasul tadi menyampaikan tidak sama derajatnya di sisi Allah. Lalu kan kami mah buta ya Rasul. Lalu bagaimana? Apakah saya juga bisa punya kedudukan, derajat bersama dengan mereka orang-orang yang keluar dan jihad dengan harta, dengan jiwanya ya Rasul? Ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasul yang buta.
menyampaikan itu kepada Rasulullah ketika ada ajakan untuk perang. Nah, maka turunlah ayat selanjutnya, goiru ulid dorori, kecuali orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente perang eta mah. Ibnu Ummi Maktum mah. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum punya kekurangan. Buta, jadi dia punya derajat sama tetapi tidak keluar bersama orang-orang yang jihad di jalan Allah dengan harta, dengan bendanya. Jadi perjuangan, pengorbanan para sahabat dari dulu bersama Rasulullah sudah biasa dilakukan. Perang mah harta nak keluar, panas poe, jiwa na oge perang berangkat ke medan perang. Jadi berangkat ke medan perang, lamun aya perang ayeuna di Gunung Uhud, berangkat ke Uhud. Yang di rumah, yang tinggal, yang nenek-nenek, yang anak-anak kecil, yang perempuan menyusui, itu mereka ada di rumah. Sebab yang perang itu dalam Islam ada aturannya. Setiap orang wajib perang, wanita tidak boleh dibunuh, yang tua juga sama tidak boleh disandra, anak-anak kecil juga sama tidak boleh dibunuh. Perang itu ada aturannya. Dalam Islam perang ada aturannya. Kalau sekarang Yahudi anak kecil dibombardir karena mereka bukan Islam. Di luar Islam tidak punya aturan perang. Yang tua dibunuh, yang kecil dibunuh oleh Yahudi karena mereka tidak punya aturan perang. Jadi Islam itu sangat sempurna, dalam perang saja ada aturan mainnya. Ummi Maktum buta menyampaikan kepada Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bahwa goiru ulid dorori, atuh Pak Ustad abdi mah da teu tiasa harta teu gaduh, abdi mah bade ngeusian pangaosan bae, tiap aya pangajian sarua boga manfaat. Ayeuna mah kumaha da abdi mah teu bisa Pak Ustad dari ikut ngaji mah nya, abdi mah bade ngeusian kenceleng sedekahna boga pahala tina pangajian. Kan jihad ayeuna mah daek ngaji, daek maca Quran, daek ngaleungkeun kabodohan. Can bisa maca Quran, jihadna diajar bisa maca Quran. Can boga hanca Quran, jihadna memiliki boga hanca Quran. Da maca teu bisa, datang ke masjid teu bisa, ek iluan pangajian ge teu bisa, arek mantuan sedekahna bae, boga pahala tina pangajian. Atuh Pak Ustad, da abdi mah sedekahna ge teu bisa, arek eta we mempersiapkeun naon lah arek kukumbah piringna bae, boga pahala tina pangajian. Ngajina ongkoh, ikutan ngumbah piring ongkoh, pahalana gede, ngaji menang. Kumaha Pak Ustad tapi pada hadir bae ka masjid, bae nundutan oge, boga pahala hadir di masjid nundutan oge. Perang jihad baheula mah berangkat ke medan perang, mawa pakarang, mawa harta, mawa benda, ker memperjuangkan agama Islam. Urang yang sudah ada, masjid geus aya, fasilitas geus aya, tinggal daekna, makana itulah yang disebut oleh baginda Rasul perang Badar yang sakitu badag pakewuhna disebut masih kena kecil, anu ngabunuh harta jeung banda, anu ngahancurkeun harta jeung benda, masih kena disebut kecil. Aya deui Rasul kitu perang teh nu leuwih gede daripada perang Badar ieu. Rasul menjawab ada. Naon? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Tah eta jihad nu paling gede-gede nama melawan hawa nafsu. Ngalawan kahayang da ceuk kahayang mah anu ngeunaheun ceuk kahayang mah sare, nu ngeunaheun ceuk kahayang mending cicing, anu ngeunaheun ceuk kahayang mah mending kana nu eta.
Tapi dilawan, katunduh dilawan, hudang peting, kahoream dilawan, ngajalankan kaki, maka bakal beda kedudukan di hadapan Allah sesuai dengan pengorbanannya. Kenapa sahabat memiliki derajat tertinggi di Rasulullah? Rek tertinggi kumaha derajatna para sahabat, hartana dikaluarkan beak, fisik jeung jiwa ragana ge dikaluarkan keur jihad di jalan Allah. Makana mejeh kalau oleh Allah diberikan darajat. Nah, beda darajatna. Jalma nu kaluar perang bersama Rasul jeung jalma anu cicing di rumah henteu ikut Rasul, qala yastawil qaiduna minal mu'minina. Beda kedudukannya. Bagaimana oleh Allah? Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajat. Oleh Allah orang-orang yang jihad bersama Rasul bi amwalihim hartana dikaluarkan ke kemajuan agama. Jangan ngabangun masjid nama meureun, jangan ngabangun madrasah, jangan nanjeurkeun agama ngadidik anak-anak. Keur naon? Keur nanjeurkeun agama. Faddalallahul mujahidina, orang-orang yang jihad dengan itu, bi amwalihim, dengan hartanya dikaluarkan. Alhamdulillah kan kita juga ada infak, ada wakaf makam, ada wakaf masjid dan madrasah. Kalau wakaf makam kembali lagi kan kepada kita. Wakaf makam kakarasa tahun kali 2.000 sabulana berarti 24.000. Aya nu ngantunkeun menang 2 juta, kan kembali ke kita. Ada wakaf madrasah mah kembali kepada Allah untuk kita. Wakaf pembangunan masjid dan madrasah walaupun 2.000 eta wakaf bakal jadi saksi kelak di akhirat, bakal jadi amal anu engke di akhirat, bakal nulungan ka urang. Kakara sakitu alhamdulillah sakitu ge aya deui salian ti eta teh manehna mah pinuhan setiap pengajian hadir, aya dahareuna dibawa, aya hartana dibawa jang pengajian. Nah eta mah boga darajat bi amwalihim salian ti tadi daek awakna teh bi amwalihim hartana ge dikaluarkeun. Jang ngaji barudak, jang guru-guru ngaji barudak diperhatikan, jang kebutuhan anak-anak ngaji di madrasah diperhatikan, masjid butuh naon, madrasah butuh naon diperhatikan oleh orang itu, oleh orang mukminin itu, maka oleh Allah bakal diberi darajat. Wa angkusim alal qaidina, hartana jiwana di atas alal qaidina, di atas mereka yang hanya duduk jadi menonton. Sebab orang-orang mukmin zaman baheula ka Rasul ge sarua. Aya anu ningali perang, kumaha tadi perang Rasul teh? Tadi teh menang teh perang naon? Kumaha orang-orang kafir? Sabaraha gonimahna, urang kabagian teu padahal cicing di imah. Baheula ge aya nu kitu. Baheula oge sarua. Jadi perang Rasul aya anu ningalikeun bae Imam moal liwat perang jeung Rasul, abdi mah arek berangkat ka ditu rek dagang misalna, aya baheula oge sarua. Beja nanyakeun kumaha Rasul tadi perang, aya. Sebab keimanan orang-orang mukmin pada waktu dulu berbeda-beda, termasuk aya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin tokoh orang-orang munafik. Ya Rasul, ayo orang perang. Wah, datang perintah perang. Abdul bin Ubay tawallau, ngabalengos. Aduh ya Rasul, akhirnya abdi teh ayo anu alasanna teh seperti itu. Baheula ge sarua. Perjuangan bersama Rasulullah, perjuangan jihad di jalan Allah, baheula ge sarua aya golongan-golongan Abdullah bin Ubay. Ngagogoreng Rasul, ngagogoreng sahabat. Dari dulu juga sama. Perjuangan Rasulullah yang begitu berat dan begitu dahsyat, maka Allah memberikan perbedaan derajat
orang-orang yang jihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, alal qaidina, dari di atas orang-orang yang duduk tidak melakukan, di atas orang-orang yang jihad tidak melakukan, keluar rumah, tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, duduk aja di kampung, duduk aja di lembur, hanya menonton saja. Kan kalau pengajian di rumah mah la pulsa wala quwata, kalau di masjid mah la haula wala quwata, beda. Berjalan ke pengajian di jalan eta tanah nu ngalengkah oleh Allah, tanah nu ngalengkah pangmacakeun istighfar ka jalma nu eta. Di masjid malaikat pangmacakeun istighfar, dihuffat bihil malaikat. Orang yang ada di masjid dipangmacakeun istighfar, pulang pengajian dosana leungit. Makanya wajar kalau la yastawi moal sarua darajat jeung kedudukanana anu hanya duduk saja dengan keluar harta jeung bandana demi nanjeurkeun agama, moal sarua. Ayatna geus jelas, surat An-Nisa 95. Perjuangan penuh pengorbanan. Darajat alal qaidina darajat. Jadi beda orang yang ngaluarkeun hartana, bendana, beberapa derajat oleh Allah bakal dibedakeun. Wa faddalallahu mujahidina alal qaidina ajran adima, dengan pahala yang agung. Berarti yang kurang itu adalah mujahadatun nafsina, kurang mujahadah dalam diri pribadi setiap individu. Nah, kunaon berjuang dina agama begitu tidak tertarik, tidak menarik karena kurang mujahadah di dalam jiwa dan raganya. Tidak ingat bagaimana agama ini nanjung, bagaimana perjuangan Rasul, sampai Rasul perjuangan itu hartanya, jiwanya, bahkan Rasulullah di Thaif itu dibaledogan ku batu sampai berdarah, sampai giginya itu patah. Tapi apa yang terjadi pada diri Rasul? Cek malaikat, ya Rasul, kalau gunung ini mau dijadikan untuk membalas mereka, bisa ya Rasul. Sok, minta saja kepada Allah, kata malaikat. Tapi Rasul tidak. Rasul dihina, Rasul diejek dalam memperjuangkan agama. Kalau ngomong hungkul, Rasul mah misal, orang sahabat dulu itu kan begitu. Bagaimana Rasul tanggapannya? Innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu, enggak usah dibalas. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Ayeuna cek Rasul jalma candaekeun salat, ayeuna cek Rasul di Thaif candaekeun ibadah. Ayeuna di Thaif kata Rasul candaekeun untuk bersama kami berjuang. Keun bae candaekeun ka masjid, candaekeun iman. Engke anak dan keturunanna nama mudah-mudahan aya anu iman, sebab dari sini anak dan keturunannya bakal jadi penerus-penerus agama. Keun bae teu kudu dipaksa nu embungeun mah kana agama, teu kudu dipaksa kana iman kana kahadean. Keun bae engke oge mudah-mudahan dan meureun encan nepi hidayahna kadinya, boa-boa anak dan keturunan nama jadi budak anu soleh tur solehah. Itulah doa Rasul ketika di Thaif. Kita makan nanjarkeun agama hanya yang dapat ngomong doang. Kalau Rasul mah intimidasi, dibaledog, nepikeun ka jatuh, nepikeun ka sakit, nepikeun ka giginya patah. Tapi Rasul tetap berdoanya kepada Allah, biarkanlah karena mereka tidak tahu, sebab nanti mudah-mudahan kenak dan keturunannya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun kolot-kolot nacan iman, kalaupun nenek-nenek dan bapak-bapaknya belum iman, anak dan cucu nama insya Allah jadi orang-orang yang beriman dan terbukti hari ini. Nah, begitupun di kita. Mudah-mudahan kalau anak-anaknya bisa ngaji, anak-anaknya soleh dan solehah, kalaulah itu menjadi investasi, mudah-mudahan anak dan keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah doa Rasul. Maka tidak sama orang yang berjihad
dengan harta, dengan benda, dengan jiwa, dengan raga, dengan hanya yang duduk saja kedudukannya di rumah. Ayatnya begitu. Alal qaidina, di atas orang-orang yang duduk di rumah saja, ajron adima, pahala yang agung. Kalau sekarang belum paham, kalau sekarang belum mengerti, mudah-mudahan anak dan cucu nama paham dan ngerti dan menjadi generasi penerus terhadap agama. Pengorbanan. Kalimat pengorbanan itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi kata benda. Dalam bahasa Arab ada koroba, ada korroba. Korroba dekat, korroba mendekatkan. Ada transitif, ada intransitif. Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, qarraba yuqarribu takriban, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sulasi majid warna kahiji bab kedua. Ngabutuhkeun kana objek ngadeketkeun. Bulan Dzulhijjah termasuk salah satunya adalah hal yang paling dicintai oleh Allah adalah berkurban. Berkurban. Berkurban artinya menyembelih hewan kurban. Baik itu domba atau sapi dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Mendekatkan diri kepada Allah melalui konteksnya, melalui penyembelihan hewan pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu namanya kurban. Jadi ada perbuatan, ada wasilah dekat diri orang ke Allah melalui kurban, melalui hewan yang disembelih. Apakah hanya dengan kurban? Enggak juga. Kita mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam dengan sholat tahajud. Jadi wasilah sholat tahajud mendekatkan diri ke Allah. Korban, korroba yuqarribu takriban. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurban mendekatkan diri kepada Allah itu kalau dilihat dari silsilah dan sejarahnya adalah sudah dilakukan sejak Nabi Adam. Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa, setiap lahir itu terlahirlah anaknya yang kembar. Laki-laki, perempuan, Iklimah, Labudah, laki-laki, perempuan, Habil dan Kabil. Jadi setiap lahir itu kembar. Jadi kalau ibu, saya mah Pak Ustadz ngelahirkan saya cukup 2 kali. Tena naon, tapi sekali 2. Jadi opat anak nalobakannya. Jadi opat, jadi 2 kali ngelahirkan opat, lamun 3 kali ngelahirkan genep, lamun 4 kali ngelahirkan berarti 8. Kabayangnya 2. Nah, jadi pas lahir pertama ada Habil, ada Habil, ada Labuda. Ada Kabil, ada Iklimah. Begitu. Jadi 2. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Bagaimana dulu perjodohannya? Perjodohannya disilang. Laki-laki yang pertama lahir nikah kepada anak perempuan yang kedua lahir, disilang. Anak yang kedua laki-laki lahir nikah kepada istri yang pertama lahir. Itu seperti itu, disilang. Nah, sejarahnya kebetulan Kabil dan Labuda, Habil dan Iklimah. Kebetulan nama istri yang kedua itu anaknya Nabi Adam itu Iklimah cantik. Dan Kabil termasuk yang ganteng, tidak termasuk cantik.
Nah, sementara Labuda dan Habil dan Labuda itu tidak termasuk yang cantik. Karena dikawinkannya dengan silang, maka di dalam Kabil itu ada rasa iri dengki sebab dia dinikahkan bukan dengan saudara kembarnya. Sehingga Kabil dan Habil di situ ada perseteruan. Ada ketidaksetujuan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, maka dari itu dibuatlah caranya bagaimana, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah petunjuk, maka dibukakanlah petunjuk. Kalau begitu, silahkanlah untuk melakukan pengorbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Kebetulan Kabil adalah petani dan Habil adalah petani domba. Jadi petani dari makan sayur, engkol, yang begitu. Yang satu lagi anaknya Nabi Adam adalah petani penggembala, punya domba banyak. Maka kedua-duanya itu melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti kalau ada cahaya yang mengambil persembahan yang terbaik itu, maka itulah yang nikah dengan Iklimah. Sehingga disampaikanlah pada suatu malam bahwa ternyata yang diterima itu adalah kalau Habil melakukan persembahan nate karena dia penggembala, menyampaikan domba yang terbaik. Kalau Kabil mengeluarkan hartanya, dia itu adalah petani, maka dia mengeluarkan pengorbanannya dengan harta yang terburuk dari hasil tani-taniannya. Yang diterima ternyata adalah pengorbanannya Habil yang mengeluarkan domba tadi. Sehingga Habil itulah yang berhak nikah dengan Iklimah. Nah, dari situ muncullah perseteruan. Orang mata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala persembahannya, maka dibunuhlah saudaranya itu. Sehingga ada burung gagak, ketika dibunuh bingung bagaimana cara menguburkannya, ada burung gagak. Kemudian burung gagak itu berseteru dengan burung yang lainnya, yang satu mati dikubur. Maka dari situlah bahwa orang yang wafat itu dikubur. Itu. Kemudian dari jambar rahimakumullah, persembahan tadi dari kambing yang diterima, kemudian berlanjut kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri, yang pertama Siti Saroh. Tetapi udah lama kemudian orang Mesopotamia, termasuk orang anak saudagar, Siti Saroh itu. Tetapi karena udah hampir 60 tahun pernikahannya belum menghasilkan anak, maka di situ juga ada Siti Hajar yang dalam salah satu cerita Israiliyat, Siti Hajar itu termasuk abidnya Siti Saroh tadi. Karena tidak punya keturunan, maka Siti Sarah mempersilakan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Tetapi setelah pernikahan dengan Siti Hajar, maka datanglah kabar bahwa Siti Sarah pun dia akan mendapatkan anak. Sehingga Nabi Ibrahim punya istrinya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah ternyata punya anak, setelah Siti Hajar juga punya anak. Siti Sarah punya anak, yaitu Ishak, yang melahirkan keturunannya Yakub, yang melahirkan keturunannya orang-orang Bani Israel. Dari Siti Hajar pun juga sama, punya anak, cuman Siti Hajar dibawa ke Makkah. Perjuangan Siti Hajar punya ke Makkah. Punya anak namanya Ismail. Jadi Siti Hajar punya anak Ismail. Di mana? Di Mekah. Dari Siti Sarah punya anak siapa? Ishak. Melahirkan Nabi Yakub. Yakub melahirkan keturunan yang banyak termasuk Nabi Yusuf. Di situlah lahirnya Bani Israel.
Jadi yang ada di Mekah itu hanya keturunannya dari Nabi Ismail, bukan keturunan orang Yahudi. Sebab Nabi Muhammad keturunannya Ismail, keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Hajar ada di Makkah. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dalam perjuangannya sampai hari ini kan kita ketahui bahwa orang Yahudi tidak mengakui kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pengen Nabi terakhir yang lahir itu dari keturunan Israel. Sementara Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim yang berada di Makkah. Dari Quraisy. Ya, berada di Mekah. Begitu. Jadi bukan keturunan Yahudi. Sehingga sampai sekarang tidak mengakui. Dan orang Yahudi ingin mencaplok nanti Makkah pun nanti akan dikuasai oleh Yahudi. Pengennya kan begitu. Tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, bisa terlihat perjuangan Nabi Ibrahim yang tidak punya anak, dikasihlah anak. Nabi Ismail yang diurus dari sejak kecil, yang ketika kecilnya kehausan, itu pengen minum karena di tanah yang tandus, bukan negeri Arab yang seperti sekarang. Tandus, gersang. Nah, maka disitulah Nabi Ibrahim menangis kehausan dan Siti Hajar bolak-balik dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa 7 kali mencari sumber air dengan air Zam-Zam. Tetapi setelah ada perjuangan, barulah ada hasil, keluarlah air dari bawah kakinya Nabi Ismail yang disebut dengan sekarang adalah Zam-Zam. Nah, jadi ada perjuangan heula memeh aya air Zam-Zam teh. Jadi kalau ada hasil itu ada pengorbanan dulu baru ada hasil. Ada perjuangan dulu baru ada hasil. Itu pasti. Dan perjuangan dan hasil termasuk sesuai dengan pengorbanannya. Pak Ustadz tapi geus banyak pengorbanan, geus beak puluhan juta. Hari sholatna kumaha? Nyata puluhan juta hungkul sholat mah teu aya. Perjuangan dengan harta tidak cukup, tapi perjuangan juga dengan doa. Pentingna oge. Berjuang bangun di waktu malam mendekatkan diri kepada Allah, kurban mendekatkan diri dengan sholat, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan sedekah, mendekatkan diri kepada Allah. Di samping mengeluarkan modal untuk usaha. Jadi hartanya dikeluarkan, jiwanya juga dibersihkan, maka insya Allah mudah menghasilkan. Keluarlah Nabi Ismail. Semakin besar, karena disayang, karena tidak punya keturunan. Setelah besar, setelah remaja, muncullah mimpi kepada Nabi Ibrahim bahwa anak itu harus dikorbankan sampai 3 kali. Apakah ini dari perintah Allah atau dari iblis? Nah, di sini diuji keimanannya Nabi Ibrahim. Anak yang ditunggu-tunggu dinanti-nanti, satu-satunya dari Siti Hajar itu harus disembelih. Waduh, mangkading anak yang dicintai kudu disembelih. Betapa hatinya bimbang dan ragu. Tapi ini mimpi. Mimpi itu wahyu. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi, orang-orang mukmin itu mimpi bagian daripada wahyu, mimpi dari bagian pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpinya orang yang beriman. Pak Ustaz, bagaimana kalau mimpi-mimpi diudag-udag jurig mimpi kuat capek gitu kan, dihempikan awet tama aya setan. Kuat capek gitu, lu gogorowokan teh asa nu ngadengerkeun asa ditalian teu bisa ka mana awet tama aya setan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail mau disembelih, berdiskusi kedua-duanya. Allahu Akbar, Nabi Ibrahim menyampaikan takbir kepada Allah. Dijawablah oleh Nabi Ismail, la ilaha illallah. Malaikat mengatakan Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan la ilaha illallah wallahu akbar.
Kemudian Nabi Ismail menyampaikan waktu mau disembelih, Allahu Akbar walillahil ham. Ketika mau geresel disembelih, digantilah oleh kambing gibas yang diturunkan dari surga, yang konon katanya itu adalah kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada perjuangan, ada pengorbanan, yang perjuangan pengorbanan itu akan melahirkan hasil sesuai dengan perjuangan dan pengorbanannya. Maka kalau begitu, perjuangan dan pengorbanan mendekatkan diri kepada Allah, tergantung perjuangannya seperti apa, tergantung mendekatkan dirinya kepada Allah seperti apa, maka perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi tidak boleh mengatakan Allah teh meuni kieu-kieu teuing kalau belum pernah berjuang. Berjuang mengangkatkan kaki ke masjid, berjuang mengangkat badan dari tempat tidur, itu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah, kalau berjuang untuk itu saja misalkan kurang, kalau berjuang untuk itu saja juga tidak ada, maka hasilnya pun ya sesuai apa yang sekarang kita terima. Sebab perjuangan pengorbanan yang dilakukan bi amwalihim wa anfusihim oleh Allah akan ditinggikan alal qaidina dari orang yang tidak berjuang sama sekali darajatan beberapa darajat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit lagi la yanallahu wala dimahu walakin yanut taqwa minkum. Orang yang berkurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yanalhu taqwa, ketakwaannya. Yang disembeli adalah hewan. Yang disembeli itu maksudnya hawa nafsunya disembeli, egoismenya disembeli, kan kalau hewan itu egois kan begitu. Sifat-sifat kehewanan, pingin menang sendiri, itu disembeli dengan korban, dengan mengorbankan hewan. Pingin nyaman sendiri, nggak apa-apa, yang penting saya nyaman. Yang penting saya tidak mengganggu orang, misalnya. Tapi ternyata tidak nyaman dan mengganggu orang. Itu yang disebut adalah, yang disembeli adalah egoisme. Yang disembeli adalah sifat-sifat kehewanan. Yang disembeli adalah sifat-sifat kemalasan. Yang disembeli adalah sifat-sifat hewan tadi yang tidak baik untuk diri kita. Yang disembeli hakikatnya, yang disembeli adalah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian bulan Zulhijjah itu tidak ada hari-hari yang terbaik untuk melakukan amal itu dalam bulan Zulhijjah. Bagaimana dengan puasa? Puasa mustahab dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tetapi yang dimuakadkan adalah tanggal 9. Puasa tanggal 9 bulan Arafah itu menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Jadi 1 kali puasa manfaatnya itu berlipat-lipat. Kalau mau dari tanggal 1 juga mustahab, silahkan saja. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Da cara rape, engke bae we tanggal 8 tarwiyah dan Zulhijjah, tanggal Arafah dan tarwiyahnya. Enggak. Pak Ustad da abdi mah ayeuna ge henteu puasa, bade sahur wae nya, sahur wae jam 6 gitu kan beres. Teu nanaon, teu masalah. Da itu mah sunat mustahab. Atuh da Pak Ustad karunya gitu kan eta anu geus masak nu nyadiakeun, nya mending dituang bae gitu. Da sunat ieu. Kan eta mah alasan urang kan gitu ya, Bu ya. Cenah Pak Ustad abdi mah bade saha mah bade diteraskeun, asa kalian bae sae eta ge. Ngan kalasan abdi mah teu puasa, kita udah capek. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, jadi amal puasa tuh, jadi puasa. Jadi sunat mah muakkad dan nama tanggal 8. Cenah ti ayeuna ge mustahab. Mustahab disunatkan puasa. Bagaimana kalau tanggal 10-nya puasa haram da eta mah geus bulan haji Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu haram puasa. Bagaimana bahwa paling utama dalam bulan Zulhijjah hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan. Pak Ustadz abdi mah teu gaduh domba, teu kabeli sapi, abdi mah bade mencit marmot bae gitu. Nah eta mah sedekah gitu. Bade mencit bebek wae 50 biji, eta mah termasuk sedekah gitu. Eta ge sedekah sarua. Ngan teu termasuk kurban da
syarat-syarat hewan-hewana sudah ditentukan kalau kurbannya. Bagaimana ditawun kurbannya? Kurban nama ya mencit we engke tanggal 10 Zulhijjah. Sapina opat, upami sapina opat. Nya upami ngetang suku nama insyaallah di tahun bakal mencit 14 suku gitu nya upami suku nama. Hadirin jamaah rahimakumullah, mencitna poe Jumaat. Cenah kasarang ku Jumatan sakedeung heula. Cenah aya anu kudu nungguan da keur mersihan tai dan barabe nya salat lohor we lah gitu. Itu berkaitan dengan pengorbanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang simpulkeun bae bahwa hasil yang didapatkan oleh kita itu tergantung perjuangan dan pengorbanannya. Kalau Bapak Ibu mengorbankan hanya dalam bentuk materi saja, ya hasilnya juga bisa jadi ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Tetapi perjuangan bukan hanya dengan mengeluarkan modal bentuknya harta saja, tetapi ada juga perjuangan fisiknya. Ibadah ka Allah na leuwih kuat, salat tahajudnya leuwih kuat, baca Qur'annya leuwih kuat, puasanya juga lebih kuat. Senin Kemisna misalnya, kalau gubernur KDM itu Senin Kemis itu kan tidak pernah terlewat. Senin Kemis selalu puasa kan gubernur kita. Perjuangan menghasilkan pengorbanan harta, pengorbanan jiwa jeung ragana menghasilkan hasil yang maksimal. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, boleh jadi perjuangan harta orang, perjuangan fisik orang, ibadah orang kurang, maka hasilnya ge sakitu-kitu baik. Mudah-mudahan beres pengajian ieu urang ningkatkeun perjuanganna nyaah kana pengajian, ngaluarkeun harta jeung bendana, nyaah kana diri jeung awak, daek salat tahajud jeung baca Qur'anna, ningkatkeun amaliyah ibadahna fisik jeung jiwa jeung ragana, maka insyaallah jalur langitnya ditempuh, jalur dunianya ditempuh, maka insyaallah hasilnya akan maksimal. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selajengna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li wa aslih lana fi durriyatina. Rabbana hablana min azwajina wa durriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hada majlisan mubarakan waj'al hada majlisan nafi'an waj'al hada nafi'an li hadhihi dunya wal akhirah wa li jamil muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.